Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Cahaya Guru yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Semoga setiap langkah kita hari ini diberkahi Allah, dilapangkan rezeki, ditenangkan hati, dan dimudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat semua, mari sejenak kita merenung. Dunia ini penuh ujian. Ada yang sedang diuji dengan rezeki yang seret, hati yang gelisah, utang yang menumpuk, rumah tangga yang tak kunjung harmonis, atau bahkan merasa hidupnya stagnan, tak ada perkembangan. Namun ingat, setiap ujian adalah tanda cinta Allah. Saat itulah kita diuji, apakah kita makin mendekat kepadanya, atau justru menjauh. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati bisa tenang. Maka, yuk kita luruskan niat. Hari ini kita belajar bersama untuk mengamalkan zikir yang luar biasa dahsyat, zikir yang ringan di lisan, tapi besar di sisi Allah. Dan bagi sahabat yang punya doa atau hajat khusus, silakan tuliskan di kolom komentar dengan menulis Qobiltu. Insya Allah kita akan aminkan bersama. Dalam hadits disebutkan bahwa doa seorang mukmin kepada saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya akan diaminkan oleh malaikat. Amin, dan untukmu juga seperti itu. Sebelum masuk ke inti pembahasan, sahabat, mohon dukungan dari Anda semua untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena dukungan sahabat semua sangat berarti agar channel Cahaya Guru bisa terus menyebarkan ilmu, zikir, dan doa-doa yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Zikir yang akan kita bahas ini sangat dianjurkan untuk dibaca setiap habis subuh dan maghrib. Dua waktu ini bukan waktu biasa, sahabat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Ahmad, disebutkan bahwa waktu subuh dan maghrib adalah waktu pergantian tugas malaikat siang dan malam. Setiap kali kita berzikir di waktu itu, para malaikat menyaksikan dan melaporkan langsung kepada Allah. Bayangkan jika malaikat-malaikat itu melaporkan, "Hamba-Mu ini mengawali harinya dengan menyebut nama-Mu ya Rab." Sungguh luar biasa ganjarannya. Belum lagi jika zikir itu adalah doa yang pernah Rasulullah ajarkan sendiri. Maka, sungguh kita sedang mewarisi kebiasaan para nabi. Zikir ini disebut sebagai doa sapu jagat karena mencakup seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Bacaan doanya sangat pendek dan mudah dihafal. Robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau tidak pernah melewatkan doa ini dalam setiap munajatnya. Bahkan banyak ulama menyebut bahwa doa ini sudah mencakup segala kebutuhan manusia, jasmani, rohani, keluarga, rezeki, ilmu, hingga keselamatan di akhirat. Mari kita bahas makna per bagian. Kebaikan di dunia mencakup kesehatan, ketenangan jiwa, rezeki yang berkah, keluarga yang harmonis, pasangan yang soleh-solehah, anak-anak yang menjadi penyejuk mata, teman yang baik, dan lingkungan yang mendukung ketaatan. Kebaikan di akhirat meliputi ampunan dosa, husnul khatimah, selamat dari fitnah kubur, naungan di hari kiamat, kemudahan hisab,
dan tempat tinggal di surga yang penuh kenikmatan. Lindungi kami dari siksa neraka, perlindungan dari semua bentuk murka Allah, dijauhkan dari api neraka yang panasnya 70 kali lipat dari api dunia, nauzubillah. Inilah esensi dari hidup kita, sahabat, hidup yang tenang di dunia dan keselamatan abadi di akhirat. Doa ini sangat dianjurkan untuk dibaca di waktu-waktu mustajab. Sujud terakhir dalam sholat, karena sujud adalah saat terdekat antara hamba dan Tuhannya. Setelah azan dan sebelum iqomah, karena saat itu doa tidak tertolak. Sepertiga malam terakhir, ketika Allah turun ke langit dunia dan berkata, "Adakah yang memohon, maka akan aku kabulkan." Setelah salat Jumat, karena hari Jumat adalah hari yang penuh keberkahan. Setelah subuh dan maghrib, karena di saat itu para malaikat hadir bergantian dan menyaksikan ibadah kita. Sahabat Cahaya Guru, jangan remehkan kekuatan zikir. Zikir adalah pengingat yang menghubungkan kita langsung dengan Allah. Setiap zikir mengangkat derajat kita, menghapus dosa, dan menjadi penyelamat di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca zikir di waktu pagi dan petang, maka dia akan dijaga oleh malaikat dan tidak akan didekati oleh setan." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi, zikir bukan hanya pelindung ruhani, tapi juga menjadi benteng dari gangguan makhluk gaib, bahkan mendatangkan keberkahan dari langit dan bumi. Banyak orang yang telah mengamalkan zikir ini dan merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Ada yang sebelumnya resah tak menentu, setelah rutin berzikir, hatinya menjadi tenang. Ada yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, setelah ikhtiar dan memperbanyak doa ini, Allah bukakan pintu rezeki yang tak disangka-sangka. Sahabat, ini bukan sulap, tapi janji Allah. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah 152. Maka siapapun yang bersungguh-sungguh dalam zikir dan doa, niscaya akan Allah beri jalan. Mulai hari ini, mari niatkan untuk rutin membaca doa sapu jagat ini minimal 3 kali setelah subuh dan maghrib. Tanamkan keyakinan bahwa setiap zikir yang keluar dari lisan kita, ada malaikat yang mencatat, dan ada keberkahan yang sedang Allah kirimkan. Sahabat Cahaya Guru, semoga zikir yang kita bahas hari ini menjadi amalan ringan tapi berdampak besar dalam hidup kita. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebaikan dunia dan akhirat kepada kita semua, menjauhkan dari kesusahan, dan memberikan kekuatan dalam setiap ujian. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, mohon bantu sebarkan dengan menekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya. Insya Allah, setiap klik Anda menjadi pahala jariah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.